Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, seluruh jamaah salat zuhur yang walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkahnya surat Al-Fatihah, semua kita yang hadir, termasuk orang-orang yang kita cintai dalam hidup dan perjalanan di dunia ini, selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang dirahmati Allah, judul ceramah saya adalah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, siapapun orangnya yang mencoba mengurai akan kemuliaan Rasulullah, maka orang itu sama dengan mencoba-coba menimba air laut, atau sama halnya dengan menghitung butiran-butiran pasir di atas Sahara. Ada kalimat indah dari beliau, la in madahtu Muhammadan bi qasidati wa laqad mudihat qasidati bi Muhammadin. Di saat kami memuji, menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad di dalam qasidah kami, qasidah itu tulisan, maka tulisan kami menjadi terpuji dan menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara boleh berikan kepada saya secari kertas dengan penanya, sebut nama orang besar yang pernah dilahirkan di dunia ini. Mungkin saya bisa memujinya dan menyebutnya hanya 3 baris saja. Tetapi kalau secari kertas itu dicoba untuk mengurai, memuliakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai lembaran itu habis, ditambah dengan lembaran-lembaran berikutnya, Rasulullah belum selesai untuk disebutkan kemuliaannya. Itulah yang pernah disebutkan istri beliau yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, dan Rasulullah itu adalah gambaran sesungguhnya dari ajaran Islam. Jadi kalau ingin melihat Islam yang sesungguhnya, semua itu ada dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang pertama dari akhlaknya yang luhur dan agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini langsung Allah yang menyatakan itu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti atau akhlak yang sangat luhur. Orang bisa berkata Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang teguh pendiriannya. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling dekat munajatnya kepada Allah.
Nabi Yusuf adalah orang yang paling khusyuk di dalam berdoa dan sabar menerima berbagai macam fitnah dan ujian. Nabi Musa terkenal dengan ketegasannya. Nabi Harun terkenal dengan kesantunannya. Nabi Sulaiman terkenal dengan kerajaan dan kekayaannya. Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Zakaria adalah 3 sosok Nabi yang lebih mengedepankan cara hidup yang sederhana. Bagaimana dengan Rasulullah? Ulaika ala hadahumullah fa ulaika hum muqtadi. Seluruh kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain itu telah menyatu dan telah ada di dalam diri Rasulullah. Disitulah kenapa beliau disebut khairul bariyah, sebaik-baik manusia, karena seluruh kebaikan yang ada di nabi-nabi sebelumnya itu sudah melekat di dalam kepribadian hidupnya. Yang kedua, Rasulullah memiliki mukjizat atau kemuliaan yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Dari mukjizatnya, tentunya nabi-nabi yang lain memiliki mukjizat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zakaria, semua nabi punya mukjizat. Di mana bedanya dengan mukjizat Rasulullah? Kalimatnya sederhana saja. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim sampai hari ini terus berkelanjutan sampai masa yang akan datang, sampai akhir zaman dan sepanjang zaman, mukjizat beliau masih tetap berlaku. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, bisa membelah laut, bisa mengeluarkan dari batu 12 mata air. Pada saat tongkat itu dipegang Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalamnya masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka tongkat itu sama dengan kayu-kayu yang lainnya. Tapi tidak dengan Al-Quran. Seiring dengan kelahiran beliau, diangkatnya beliau menjadi Rasul, kemudian diberikan Al-Quran, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Walaupun sekarang beliau sudah meninggalkan kita, sampai generasi anak cucu kita, entah yang ke 1000 tahun berikutnya, Al-Quran itu tetap otentik, tetap abadi, adalah menjadi hujjah dan menjadi pedoman bagi manusia. Ini keunggulan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Ada orang iseng bertanya kepada saya, Ustaz Dedi, Nun sewu, kenapa? Kan katanya Nabi Yusuf ketampanannya itu luar biasa, sampai gadis-gadis cantik di Mesir tidak terasa lagi tangannya itu teriris, terpotong karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Terus bagaimana tampannya Nabi Muhammad? Sejarah kan nggak pernah cerita itu. Saya punya jawaban sederhana saja. Seandainya perempuan cantik di Mesir itu hidup di zaman Rasulullah, kemudian perempuan-perempuan itu melihat wajah Rasulullah yang rupawan, maka yang diiris bukan tangannya lagi, tapi hatinya yang diiris-iris. Paham ini kalimat? Orang bertanya lagi, Nabi Sulaiman itu kan nabi, tapi dia raja, dia punya kerajaan, punya kemampuan berdialog, berkomunikasi dengan bahasa hewan. Bagaimana dengan Rasulullah? Sebab kebanyakan kami mendengar Rasulullah itu hidupnya miskin. Saya nggak menyebut Nabi Muhammad miskin. Di satu kesempatan Nabi sholat subuh di hari Jumat, datang malaikat Jibril menyampaikan kalimat pesan dari Allah. Ya Rasulullah, supaya engkau tidak merasa terbebani dalam dakwah ini, karena butuh dana, butuh segala-galanya, maka cukup engkau menganggukkan saja dengan kata iya. Maka detik ini juga Jabal Uhud yang besar dan panjang itu disulap menjadi emas.
Apa jawab Rasulullah? La, jangan Jibril. Ana ajua wa ana asba'a. Saya lebih memilih satu hari saya kenyang, satu hari saya lapar. Fa'ammal yauma ajua, ketika pada hari ini saya lapar, maka lapar itu saya pergunakan untuk banyak beribadah dan munajat kepada Allah. Fa'ammal yauma asba'a, dan pada saat saya ketemu di mana hari itu saya kenyang, maka kenyangnya saya pakai untuk banyak bersyukur kepada Allah dan bertahmid kepada Allah. Bukan Rasulullah tidak mau kaya. Kalau mau kaya, nggak harus nyari, ditawari kekayaan itu oleh Allah. Tapi beliau memilih hidup sederhana karena beliau sadar betul masih banyak umatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Beliau ingin menjadi seorang pemimpin yang tidak ada jarak dengan orang kecil sekalipun. Itulah Rasulullah yang beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, Rasulullah memiliki kemuliaan adanya beliau di tengah-tengah umat manusia menjadi peredam datangnya murka Allah. Selagi Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, seperti apapun tingkah laku dan perbuatan kurang ajarnya orang-orang jahiliyah, Allah tidak akan turunkan adab kepada mereka. Wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab atau siksa yang besar sekolektif satu sekali hancur sepanjang di tengah-tengah masih ada Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah sudah meninggal dunia? Ayat berikutnya masih ada sambungannya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menghabiskan, mengazab kepada kaum mukminin selagi di tengah-tengah mereka banyak orang yang beristighfar. Punten Pak, beda dengan umat-umat Nabi yang lain. Di saat mereka sudah luar biasa tingkah lakunya, durhakanya kepada Allah, nabinya angkat tangan, detik itu juga dipisahin. Yang mukmin selamat, yang tidak beriman habis. Lihat dalam surat 7 surat Al-A'raf, bagaimana Allah menghabiskan umat-umat terdahulu. Fa'anjainahu, Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam, walladzina ma'ahu fil fulki, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh yang beriman, fil fulki, yang berada di dalam perahu. Wa agraqna lilladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Dan Allah tenggelamkan, Allah binasakan kaumnya yang durhaka dengan banjir yang besar, yang lamanya banjir itu 41 hari 41 malam. Akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Innahum, sesungguhnya mereka qauman amin, pakai ain. Mereka adalah kaum yang dibutakan oleh Allah. Kalau kemarin kan kita masih alhamdulillah banjirnya, banjir yang masih bisa diatasi, walaupun banyak korban, sampai daerah-daerah yang harusnya tidak banjir kebanjiran, masih alhamdulillah. Allah masih sayang sama umat Nabi Muhammad, termasuk orang-orang Indonesia. Maaf ya komentar dikit banjir. Kalau nggak salah kan kemarin sempat digelontorkan dana buat beli garam, dengan tujuan garam itu ditaburi di awan yang ada di atas permukaan laut, yang tujuannya kalau nanti hujan datang, jatuhnya hujan itu ke laut, karena laut dianggap lebih luas, dia punya ujungnya daripada daratan. Saya senyum, tapi nggak boleh ngatain orang dosa. Nggak apa-apa, namanya ikhtiar usaha. Tapi kalau dilariin ke Quran, siapa yang bisa menundukkan hujan? Hujan itu air, air itu makhluk, berarti sama keadaannya air dengan kita. Ada pemilik dan pencipta, yaitu Allah. Jadi siapa yang berhak memberhentikan dan menurunkan hujan? Cuma yang maha kuasa, yaitu Allah. Lihat dalam surat Al-Waqiah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian tidak memperhatikan air minum yang tiap hari kalian minum? Allah bertanya bagian itu. A'anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
air yang tiap hari ada kepada kalian, apakah kalian yang menurunkan itu dari awan atau aku, kata Allah. Kita disuruh jawab lempangan itu. Kaliankah yang menurunkan air itu atau Allah? Lau nasa'u ja'alnakum ujajan walau la tashkurun. Seandainya Allah mau berlaku kejam kepada kita, dirubah tuh air yang ada di kita ujajan menjadi asin semua. Sakit perut sekalian begitu kalau mau ditambahin. Tapi Allah nggak begitu. Allah sayang kepada kita. Air itu yang kita minum menjadi tawar, yang dibuat mandi menjadi tawar, maka akrab dengan tubuh kita. Apakah kalian bagian itu tidak bersyukur? Jangan nyalain orang. Baca surat At-Tahrim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Siapa yang merusak? Bukan Allah, bukan alam. Aydin nas, manusianya sendiri. Nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, resapan air habis buat bangunan-bangunan besar. Malah istilah saya, maaf, agak keras nih bicara, nggak cuma sampah plastik, sampah kardus, tapi sampah maksiat udah di mana-mana. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka akibat perbuatan usil tangan mereka, supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Biar ada sadarnya, merubah cara hidup, biar disiplin, menghormati alam dan lingkungan. Air jangan dipandang air yang lemah. Walaupun dia dari dataran tinggi ke bawah kelihatannya mengalir lemah, tapi ketika dia sudah menjadi sebuah arus, kan kita sekolah, kekuatan arus air itu bisa menggerakkan turbin sehingga menjadi pembangkit listrik. Jangan coba-coba air di bendung. Kalau di bendung dia akan terus berputar seperti bejana. Makin keras dia di bendung, dia terus mencari celah keluar. Kalau sudah jebol, maka nisbahnya kanan kirinya siap mendapatkan kesulitan dari air bah itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kita enggak serem itu? Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa sederhana, hadirin. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalin, udah. Hidup beragama begitu yang paling enak. Enggak usah ribet-ribet. Kalau semuanya begitu, Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang, walakin kadzabu, kebanyakan mereka mendustakan ayat Allah. Dikasih nikmat mereka tidak bersyukur, malah sombong di hadapan Allah. Maka yang terjadi, Allah berikan mereka semacam balasan sesuai dengan amal-amal mereka. Ayatnya yang berikutnya boleh direnungi itu dalam surat Al-A'raf. Tulis itu di kamar. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Hai penduduk negeri, apakah kalian merasa aman dari musibah yang Allah datangkan di malam hari dan kalian dalam keadaan tidur nyenyak? Lagi enak-enak tidur, begitu mata kita terbangun, mendusin kata orang Betawi, nggak taunya tempat tidurnya sudah ada di tengah laut. Coba. Au amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah kalian hai penduduk negeri merasa aman jika Allah menurunkan musibah teguran kepada kalian waktu duha siang hari? Yal'abun, yang kita dalam keadaan bermain-main. Main di sini bukan main bola, yang dimaksud dalam kegiatan keseharian, beraktivitas mencari rezeki. Lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba brek saja musibah datang. Mau ngomong apa coba? Dan ayat yang berikutnya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal khasirin. Apakah kalian merasa aman dari musibah yang Allah datangkan? Tidak diduga-duga, nggak pakai tanda lagi, langsung brek saja. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari musibah yang semacam itu kecuali orang-orang yang merugi kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau mau dipanjangin panjang ini ya, karena sudah jam 1 kurang 15 menit.
yang hadir juga punya kewajiban untuk melanjutkan kegiatannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga semua kita dan termasuk umumnya bangsa Indonesia ini kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.